Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan kita akan melakukan bimbingan secara online ya, bimbingan skripsi secara online. Untuk kali ini Intan, Purnamawati sama Warti. Nanti Febri nyusul. Intan kemarin sudah sampai bab 2 ya, Intan ya. Yang punya Intan itu untuk bab 2-nya, itu kan yang pertama ada pengertian dari variabel-variabelmu itu ya Tan ya. Iya. Itu kemarin itu yang punyamu itu ini bab 2 kan barusan Tan. Baru konsultasi awal ini kan. Iya, baru ini. Ntar ini buka dulu yang untuk bab 2-mu. Itu punyamu yang di bab 2 itu udah dibaca Bu Eni sepintas itu. Untuk yang indikator pertama itu kan ini apa namanya? Variabelmu itu kan yang apa? Kepemimpinan transformasional ya. Transformasional. Nah, itu yang ini apa? Indikatornya belum ada Tan. Iya. Indikator untuk kepemimpinan transformasional itu nanti kaitannya dengan kuesionermu. Nah, di kuesionermu itu kan Bu ini lihat sudah ada untuk daftar pertanyaannya itu untuk yang kuesioner transformasional leadership itu indikatormu itu kan ada 3 ya, inspirational motivation itu kan motivasi yang menginspirasi itu betul enggak? Kemudian ada idealist influence yang mempengaruhi pengaruh ideal dari seorang pemimpin itu apakah mempengaruhi bawahannya atau tidak. Terus ada lagi intelektual stimulus, stimulasi secara intelektual. Terus malah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 indikator. Individualis. Nah, itu masing-masing indikator itu sama dengan contoh yang di jurnal itu apa Mbak? Kurangi, Tan? Itu malah ada yang saya kurangin, Bu. Tapi yang jelas indikatornya ada 4 ini kan udah Mbak ikutkan semua kan itu? Udah. Pemimpin cuma pertanyaannya aja yang aku kurangin. Pemimpin memberikan motivasi kepada saya untuk bekerja lebih baik. Pemimpin menumbuhkan rasa percaya diri saya di dalam melakukan pekerjaan. Itu yang pengaruh motivasi itu. Kemudian ada yang pengaruh idealnya, pemimpin merupakan role model, panutan dalam perusahaan. Pemimpin memberikan petunjuk kepada saya bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan. Terus yang stimulus intelektual, pemimpin mendorong saya untuk selalu inovatif di dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemimpin saya ya bersemangat untuk mendengarkan ide. Ini enggak usah pakai saya aja. Karena dari atas kan nggak ada. Langsung pemimpin bersemangat untuk mendengarkan ide ataupun gagasan yang saya berikan, gitu aja. Ditambahi itu. Nggak usah pakai kata-kata saya itu. Ya. Jadi ini kata-kata kepada sayanya ini dihilangin aja ya, Bu? Enggak, itu langsung pemimpin gitu, sayanya enggak usah langsung memberikan motivasi itu kan. Ya. Coba baca Nantan. Pemimpin yang pertama kan pemimpin memberikan motivasi kepada saya untuk bekerja lebih baik. Yang stimulus intelektual. Pemimpin ini pemimpin Nomor 6 mendorong itu. saya untuk selalu Pemimpin inovatif. bersemangat untuk mendengarkan. Oh iya. Pemimpin bersemangat untuk mendengarkan ide atau gagasan saya. Ide atau gagasan yang saya berikan gitu. Oh, itu yang saya Ditambahi itu Tan. Dikoreksi itu.
Pemimpin Ya bersemangat, udah, Bu. pemimpin Ya, bersemangat mendengarkan ide atau untuk gagasan yang mendengarkan saya ide atau berikan gitu. gagasan saya. Ya sudah saya revisi, Bu. Individual consideration itu pemimpin berupaya meningkatkan pengembangan diri saya. Pemimpin bersedia mendengarkan kesulitan dan keluhan yang saya alami. Pemimpin bersedia mendengar. Pemimpin memberikan nasihat yang sangat penting bagi pengembangan diri saya. Ya, udah itu. Nanti kalau misalnya ada perubahan, yang aslinya saya lihat dulu ya, Tan. Ini 3-3 ya, berarti enggak Iya, ada yang Bu. 2. Untuk Ini kepemimpinan sebenarnya transformasional 5 itu udah masing-masing cukup, Tan. indikator. Gimana? Iya, Tan? Iya, Bu. Sesuai indikator. Ini kalau ya, itu pertanyaannya 5 masing-masing indikator. Ada yang, kalau ada yang nggak sesuai di perusahaan, ya nggak usah, nggak apa-apa. Iya, masalahnya itu nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, Jadi nggak saya usah. sesuaikan aja yang di PT. Terus yang meaning and work, Act 2-nya, itu ada 6, bentar. Ada 6 pertanyaan. Nah ini. Pekerjaan saya saat ini merupakan semangat hidup saya. Itu yang Mbak pilih enggak itu? Ya. Ya, ini saya pilih. Bekerja merupakan hal yang sangat penting dalam hidup saya. Oh, ini berarti dipilih juga ya? Ya. Ini ya. Yang enggak, yang poin nomor berapa, Tan? Terus yang nomor 3 itu apa? Coba dibacain, Tan. Yang ketiga, pekerjaan yang saya lakukan merupakan kegiatan yang saya sukai. Oh, lah yang norma sosial itu kamu yang pilih apa? Norma sosialnya enggak belum? Belum ini ya norma sosial, Bu. Norma sosial, saya berhak untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan kompetensi saya. Itu Ini ditambahi belum. untuk norma sosialnya. Ya, saya tambahin. Hasil kerja yang dianggap bernilai, pekerjaan saya buat saya diakui di masyarakat. Terus yang untuk indikator hasil kerja yang dianggap bernilai apa kamu, Intan? Untuk indikator hasil kerja yang dianggap dinilai apa? Kuesionermu. Saya tidak merasa nyaman. Saya tidak merasa nyaman dengan jam kerja saat ini. Perusahaan tempat bekerja merupakan hal yang sangat penting. Saya senang bekerja dalam tim. Oh, ini ada. Itu kan ada meaning and work-mu itu ada berapa indikator di tinjauan teorinya? Ada 3 indikator ya. Apa saja 3 itu? Ya, cuma ada 3 indikator. Sentralitas kerja. Sentralitas hasil kerja yang dianggap bernilai. Terus? Tingkat pentingnya tujuan kerja sama identifikasi peran kerja. Tingkat pentingnya tujuan kerja? Ada enggak? Iya. Identifikasi peran kerja ada? Ada. Berarti hanya norma sosial, sentralisasi kerja, terus hasil kerja. Yang saya masukin cuma sentralisasi kerja, hasil kerja yang dianggap bernilai, tingkat pentingnya tujuan kerja, identifikasi peran kerja. Untuk pertanyaan sentralitas kerja, pekerjaan saya saat ini merupakan semangat hidup saya itu ya. Iya. Terus untuk indikator norma sosial mengenai kerja apa? Ini, saya berhak untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan kompetensi saya. Ya benar. Terus untuk indikator hasil kerja yang dianggap bernilai? Pekerjaan saya membuat saya diakui masyarakat. Terus satu toh, apa ada yang lain? Sebenarnya ada 2, Bu. Sama saya Satu. kerap untuk menjalin kontak dengan rekan kerja saya. Enggak, ini ada kok ada yang lain.
Oh, ini aja ditambahi pekerjaan yang saya lakukan merupakan kegiatan yang saya sukai, ditambah itu. Tingkat pentingnya tujuan kerja itu untuk Yang nomor 7 indikator ini ya. tingkat pentingnya kerja. Kamu tambahi pertanyaannya, pekerjaan yang saya lakukan merupakan kegiatan yang saya sukai. Terus untuk identifikasi peran kerja, Perusahaan tempat bekerja merupakan hal yang penting. sama satunya lagi, Identifikasinya cuma 2. apa yang satu nih? Ya, Yang satu nih apa? Kuesioner. yang identifikasi, Bu. Indikator identifikasi Ya. peran kerja, kamu ada 2 pertanyaan kan? Ya. Apa? Perusahaan tempat Perusahaan bekerja tempat merupakan bekerja hal yang merupakan penting. hal yang penting. Terus satunya lagi? Saya senang bekerja dalam tim. Ya, benar. Terus tingkat pentingnya tujuan, kamu ada berapa pertanyaan? 1. Pekerjaan yang saya lakukan merupakan kegiatan yang saya sukai. Terus ada lagi apa satu tak? Saya tidak merasa nyaman dengan jam kerja saya saat ini. 2 ya, berarti ya. Ya, 2. Ini juga 2. Sekarang Purnamawati dulu aja, nunggu apa namanya Warti. Nanti gantian Warti. Sekarang kamu dulu aja. Kamu kemarin ngirim Bu Eni 2 ya, sama revisi yang bab 1 ya, Warti ya? Halo? Iya Bu, 2. Bab 1 sama bab 2. Oh, itu apa namanya? Kuesionernya belum ada ya? Halo, iya Bu. Ini untuk bab 2 kamu. Itu coba dilihat. Belum Bu, kuesionernya belum ada. Oh ya, ya udah enggak apa-apa, bab 2 dulu aja. Itu yang bab 1 minggu kemarin kan sudah direvisi Bu Heni, udah dibenarkan kan itu. Yang Mbok kirim itu kan yang udah hasil revisi ya. Udah hasil Iya, revisi. yang bab revisi. Udah hasil revisi. Yang bab 1-nya udah ya. Sekarang kita ke bab 2. Untuk bab 2-mu itu kamu lihat yang di punyamu itu Ya. bentar. Itu untuk bab 2-mu yang A itu kan pengertian sumber daya manusia itu ya. A itu konsep teori. Itu yang pertama jangan konsep teori langsung ke ini aja, diganti. Bab 2 kan tinjauan pustaka, terus A pengertian sumber daya manusia gitu aja. Bu. Terus nanti bentar. Putus Bu. Bentar. Ini putar minimasinya dulu aja. Putus Bu, sinyalnya nggak stabil di sini. Nggak apa-apa. Tapi denger kan? Denger nggak? Denger nggak, Dengar Bu. Kalau dengarnya dengar. Nah, itu konsep teori itu diganti pengertian sumber daya manusia langsung aja A-nya. Terus nanti beberapa pengertian dari ahli. Langsung Bu. Langsung A pengertian sumber daya manusia. Terus nanti kan kamu jelaskan pengertian sumber daya manusia dari beberapa ahli. Nah, terus untuk yang 2 pengertian manajemen sumber daya manusia ini enggak usah. Nanti kamu nyambung alinea baru saja. Untuk pengertian dari beberapa ahli itu enggak usah banyak-banyak, 3 aja cukup ya, Purnamawati. Halo? Kebanyakan ya Bu. 3 aja. Terus nanti alinea baru, kamu menjelaskan pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Jadi enggak usah di poin 2. Nanti gabung aja. Pengertian manajemen sumber pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi yang A itu konsep teori, kamu ganti pengertian manajemen sumber daya manusia. Halo, ya Bu. Halo? Yang A Putus, pengertian Bu. Iya Bu. pengertian manajemen sumber daya Halo, manusia. ya Bu.
Terus nanti beberapa pengertian sumber daya manusia itu gas menurut ahli, terus dilanjutkan Ya. alinea baru nanti yang pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, Ini itu nanti A juga, Bu. Kenapa? Atau A.1. Nggak usah, jangan pakai A. Ini masih A besar kan itu. A besar itu pengertian manajemen sumber daya manusia. Terus kamu menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia sama manajemen sumber daya manusia. Jadi satu saja untuk yang pengertian sumber daya manusia sama pengertian manajemen sumber daya manusia, kamu jadikan satu di poin A itu saja, Anu Purnamawati. Udah ya? Bisa dimengerti ya? Halo? Purnamawati? Dengar enggak? Iya. Dengar ya? Putus-putus enggak? Halo? Purnamawati dengar enggak? Oh, Purnamawati malah udah keluar. Marti dengar Bu Eni, Marti? Dengar, Bu. Oh ya udah, Purnamawati. Dengar. Kayaknya sinyalnya terputus-putus. Langsung ke kamu dulu aja. Nah, ini Purnamawati. Purnamawati, Iya, Bu, jadi untuk putus. yang poin A itu tadi jadi satu ya. Hotspot. Oh iya, Bu. Sama pengertiannya ya, Bu. Udah. Terus yang B. Yang B itu nanti baru pengertian variabelmu, variabel X dulu. Dimulai dari variabel X dulu, Bu. Purnamawati. Jangan yang Y dulu, dari X-nya dulu. Itu kan punyamu nomor 3, komitmen organisasi kan? Halo. Gimana, Bu? Maaf, aku putus. Yang nomor 3 itu kan ada pengertian komitmen organisasi. Ya, Bu. Nah, itu jangan itu dulu, variabel X-nya dulu. Jadi yang B nanti variabel X-mu yang pertama apa? Berarti variabel X-nya dulu, Bu. Y-nya terakhir. Iya, nanti Y-nya dijelasin yang di bawah. Kamu yang variabel X-mu yang pertama itu kan ini apa? Karakteristik pekerjaan. Jadi nanti yang B karakteristik pekerjaan ya. Oh ya. Berarti ke X dulu. Pengertian karakteristik perusahaan. Kamu jelaskan pengertian dari karakteristik pekerjaan itu meliputi apa saja. Jadi di awal itu pengertian karakteristik pekerjaan itu yang Shimamura ini yang kamu letakkan di awal, nanti dibalik aja. Menurut Shimamura, tahun 2004 mengatakan bahwa karakteristik pekerjaan merupakan itu. Itu di awal paragrafnya. Oh ya, ya. Ini berarti nanti di pertama ya, Bu? Terus baru nanti dibalik, yang di atas itu di bawahnya ini. Terus nanti sedangkan menurut Agung, nanti ditambahin. Kedua. Yang menurut Agung itu alinea baru saja, Purnamawati. Sedangkan menurut Agung Panuju 2003. Oh ya, berarti nanti alinea kedua ya? Menurut Agung Panuju itu alinea 2. Ini ya nanti. Sedangkan menurut Agung Panuju 2003 karakteristik pekerjaan menunjukkan seberapa besar ini pengambilan keputusan dibuat oleh karyawan. Nah, ini kurang, kamu tambahin lagi. Teori tentang karakteristik pekerjaan itu apa saja?
Jenis-jenis karakteristik pekerjaan iya. itu kan ada beberapa. Nah, itu kamu lengkapi nanti. Yang itu kan baru pengertian karakteristik pekerjaan. Itu B loh ya, pengertian karakteristik perusahaan itu nanti B ya. Kalau untuk jenis-jenisnya ada di belakang itu, Bu. Nah, itu kamu masukkan ke sini, nanti A gitu. A jenis-jenis gitu. Jadi urut nanti. Jadi nanti A karakteristik pekerjaan, terus kok A B besar karakteristik pekerjaan. Nah, setelah B itu baru kamu satu jenis-jenis karakteristik. Satu jenis-jenisnya ya, Bu. Nah, terus setelah jenis nomor 1 nanti nomor 2. Bu, kalau jenis sama model karakteristik pekerjaan itu sama apa beda, Bu? Model A ada modelnya ya, mana model? Model karakteristik. Karakteristik pekerjaan. Oh, ini kamu berarti ini aja. Ini model ini masuk dimensi apa? Bukan ini. Ada, Bu, di halaman berikutnya, Bu. Ini ciri-ciri intrinsik pekerjaan. Oh, iya. Berarti nanti satunya ini aja, ciri-ciri intrinsik. Cirinya ya, Bu. Ciri-ciri intrinsik pekerjaan. Jangan jenisnya, ciri-cirinya aja. Ya. Kalau Berarti ini modelnya diganti ciri ya, Bu. Indikatornya kamu pakai apa? Indikator karakteristik pekerjaanmu apa? Belum ada ya? Nanti yang nomor 2 ditambahi indikatornya. Oh ya. Ya. B karakteristik pekerjaan yang pertama ciri-ciri intrinsik pekerjaan, kemudian yang nomor 2 B-nya satu terus duanya yang tas ini apa? Tas identity. Ini yang ciri-ciri ini yang skill variety, tas identity itu ya. Model karakteristikmu ini apa dimensi itu sebenarnya sama dengan indikatornya. Model ini loh menurut Robin dan Jude menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan memperkaya jabatan di spesifik dalam 5 dimensi. Ini dimensi aja. Halo, Bu. Ya, model karakteristik ini gantian dimensi karakteristik pekerjaan. Udah? Dimensi inti. Dimensi karakteristik pekerjaan. Menurut Robin dan Jude itu loh. Udah ketemu? Sudah ketemu, Bu, dimensinya?
Itu model kamu ganti dimensi ya. Jadi A tadi manajemen sumber daya manusia, terus B karakteristik pekerjaan. Nah, karakteristik ini terdiri dari 1 ciri-ciri, 2 dimensi. Habis itu C baru yang variabel kedua. Variabel Oh yang iya, kedua. dimensi. Variabel keduamu pengembangan karir kan? Nah, itu nanti sama. Pengembangan karir juga dimulai dari pengertian pengembangan karir dulu. Kalau gambarnya ini perlu, Bu. Kenapa? Gimana? Halo? Suaranya enggak dengar ya? Nomor yang C, kamu nanti pengembangan karir. Terus nomor setelah C, 1. Itu pengertian pengembangan karir. Terus fase pengembangan karir yang kedua. Terus yang ketiga, indikator pengembangan karir. Terus tadi A itu pengertian, B karakteristik, C pengembangan karir, D perencanaan karir. Kamu apa ada beban kerja, bukan perencanaan karir? Ini ada bentuk-bentuk pengembangan karir. Jadi nomor 1 untuk pengembangan karir itu nanti kamu breakdown menjadi pengertian pengembangan karir, terus nomor 2-nya bentuk-bentuk pengembangan karir. Ya. Terus nomor berapa? 3 ya. Oh, tadi ciri-ciri pengembangan karir. Sama ketiga bentuk-bentuk pengembangan karir. Bentuk, Bu. Kenapa? Pengembangan karir itu kan C. Kamu breakdown 1, pengertian pengembangan karir, nomor 2. Ciri-ciri pengembangan karir, nomor 3. Pengertian, kemudian ciri-ciri ya. Terus yang keempat itu indikator pengembangan karir. Ya, sama indikator. Terus yang D, beban kerja. Oh, tujuan. Masih ini ada lagi ternyata. Prinsip tujuan aja, tujuan pengembangan karir. Itu dimasukkan sebelum indikator. Tujuan dan manfaat pengembangan karir. Jadi 1 aja. Nanti jangan terlalu banyak, dipilih aja. Ya, berarti tujuan pengembangan karir sebelum indikator ya, Bu? Itu tujuan dan manfaat ya. Jadi 1, tujuan dan manfaat pengembangan karir. Waduh, banyak banget ini. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Dan manfaat, Bu. Oh, kalau gitu ini Kan aja. tadi pertama pengertian, ciri, bentuk, sebentar, indikator. Purnamawati. Ini kamu terlalu terus banyak ditambahi yang tujuan untuk dan pengembangan karirmu teorinya terlalu banyak. Pengertian pengembangan karir, ciri dan bentuk pengembangan karir, nomor 2. Nomor 3. Ya, Bu. Nomor 3 tadi apa nomor 3?
Tujuan dan manfaat bukan ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir, kemudian tujuan dan manfaat, baru indikator. Terus yang terakhir beban kerja untuk variabel X-nya, beban kerja sama seperti tadi, pengertian beban kerja apa, kemudian aspek dan dimensinya. Ya, Yan. Oh, faktor-faktor yang mempengaruhi dulu. Ini kamu letaknya kurang ini soalnya. Letakmu kurang bolak-balik. Indikator itu ditaruh di poin yang bawah sendiri nanti. Pengertian, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja, kemudian pengukuran beban kerja, baru indikator beban kerja. Jadi untuk beban kerja ada 4. Pengertian, kemudian faktor ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja, kemudian pengukuran beban kerja, terakhir indikator beban kerja. Terus yang terakhir Y, untuk Y komitmen organisasional tadi. Mana Bu? Soalnya jadi beban kerja ada 4 poin, pengertian beban kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Dimasukin enggak? Kenapa? Beban kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi, terus pengukuran beban kerja, yang terakhir indikator. Terus baru yang komitmen organisasional, habis komitmen penelitian terdahulu ini, terus terakhir kerangka konseptual ini. Udah benar ini susunannya untuk yang hipotesis dan hipotesisnya mana? Belum ada toh? Oh, setelah penelitian terdahulu, hipotesis dulu, baru kerangka konseptual ya. Hipotesis dulu, baru kerangka konseptual. Oh ya, dulu penelitian dulu. Udah ya? Purnamawati udah ya? Iya. Nanti bisa dilanjut, kalau belum jelas dilanjut ke WA, enggak apa-apa. Nanti habis ini poin-poinnya saya kirimkan, sama Beni dikirimkan ke WA. Sekarang ke Warti ya. Warti mana? Warti iya, Bu. enggak? Warti. Dengar, Bu. Oh ya. Sekarang Warti. Warti, judulmu apa Warti? Halo, Warti. Warti, judulmu pengaruh kesadaran merek. Iya, Bu. Ya. Nggih. Pengaruh kesadaran merek, terus kepuasan pelanggan, dan persepsi kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan ya. Iya. Itu jadinya kamu nanti untuk yang diteliti itu kan di mana jadinya? Kamu di dealer Yamaha-nya atau di mana akhirnya? Yang di Kartosura itu? Ya, di dealernya. Ya, di dealernya, tapi nanti ke pusat pelayanannya. Ini kalau dari yang kamu tulis, itu nanti kamu itu tentang Yamaha-nya. Padahal kamu tuh NMAX-nya ya? Iya, Bu. Benar itu. Apaan, Mbak?
Berarti nanti khusus yang jadi responden khusus yang pembeli NMAX ya? Iya. Respondennya nanti tuh yang servis ke dealernya, Bu. Yang melakukan servis? Iya. Tapi yang merek NMAX. Itu untuk punyamu. Itu untuk pengertian kesadaran merek. Yang pertama, Wati coba dilihat. Yang di bab 2 dulu ya. Gitu. Iya. Bentar. Yang bab 2 itu untuk kesadaran merek dalam kurung kan bab 2 tinjauan teori atau tinjauan pustaka. Nah, itu A, kesadaran merek dalam kurung ditambahi brand awareness. Iya, Ibu. Terus 1, pengertian. Satu pengertian kesadaran. Jadi yang punyamu ini kan A, kajian teori ya? Iya. Nah, itu jangan kajian teori. Karena di atas kan sudah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu sama aja dengan tinjauan teori. Jadi A-nya ini langsung kesadaran merek. Dalam kurung, brand awareness. Terus 1, pengertian kesadaran merek. Tuh. Terus nanti di breakdown lagi setelah pengertian apa lagi? Pengertian terus dimensinya, Bu, dimensi. Jangan langsung dimensi. Ini nanti kan kamu pengertian kesadaran merek. Nah, sebelum mengarah ke pengertian kesadaran merek, kamu menjelaskan pengertian merek dulu, terus di bawah nanti baru menjelaskan pengertian kesadaran merek. Jadi alinea nanti dibuat supaya nyambung gitu. Iya, Bu. Atau yang 1 gini aja, pengertian merek dan peran. Pengertian dan peran penggunaan merek. A, kesadaran merek. Terus poin pertama, pengertian, peran, dan penggunaan merek. Terus B, baru pengertian kesadaran merek. Iya, Bu. Terus C, baru indikatornya. Terus B, kepuasan ya. Yang kedua, variabel ECMO kepuasan pelanggan kan? Iya, Bu, kepuasan. Itu jangan 2 kepuasan pelanggan, tapi teknik penulisannya itu dilihat di buku panduan itu harusnya itu B. B, kepuasan pelanggan. Nah, nanti 1 di breakdown pengertian kepuasan pelanggan. Terus B, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Terus C, baru indikator kepuasan pelanggan. Terus C, persepsi kualitas merek. Produk, Bu. Kualitas produk. Kenapa? Oh ya, persepsi kualitas produk. Kualitas produk. Persepsi kualitas produk di breakdown lagi. 1, pengertian
persepsi kualitas produk. Terus indikator kualitas produk. Terus D, loyalitas pelanggan. Breakdown lagi 1, pengertian loyalitas pelanggan. Terus B, indikator kualitas produk. Terus D tadi apa? Loyalitas ya? D loyalitas pelanggan. Ya. Yang pertama pengertian, yang kedua indikator loyalitas. Itu ya. Nah, itu nanti kalau mau buat kuesioner itu disesuaikan dengan indikator yang Mbak tulis. Di situ kan ada beberapa indikator menurut ahli. Nah, kamu pilih salah satu indikator yang menurut ahli mana yang mau kamu jadikan indikator untuk pembuatan kuesionernya ya. Nah, di kuesionermu ini, coba lihat kuesionermu. Iya, Bu. Kuesionermu ini ya kuesionermu. Yang pertama kan kesadaran merek. Ini yang Mbak pilih indikator kesadaran merek ini menurut yang siapa? Kan tadi ada beberapa Bu, ini baca itu. Kamu milih salah satu menurut pendapat ahli. Ini yang nomor 4 sama 5 ini kayaknya nggak masuk, nggak nyambung ini. Iya. Dengan indikatornya. Ada 3. Ada 3. Coba kamu buka indikator kesadaran merekmu itu, yang Mbak pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang Mbak pilih? Yang top of mind sama unaided brand legal sama reconnect brand yang itu kan ada Kim. Oh, kamu yang top of mind yang itu? bawah. Yang 3 ya berarti. Menurut Kim dan Kim ini? Yang atas, Bu, yang atas. Yang menurut Yo et al ini? Nggih. Konsumen mengetahui seperti apa sebuah produk merek tertentu, ini kan indikatornya. Yeah. Nah, itu yang untuk yang nomor 1 udah benar, nomor 2 udah benar. Dan yang nomor 4, 5 ini loh. Konsumen dengan mudah mengingat beberapa karakteristik. Itu di poin pertanyaanmu nanti. Coba dilihat. Itu sepertinya nggak nyambung itu. Yang nomor 3 ini, Bu. 4, 5. Oh iya. Iya, nggak nyambung. Yamaha merupakan alternatif pilihan ketika hendak membeli motor. Harusnya itu kan yang diingat di benak pembeli itu apa ketika mendengar nama Yamaha, karakteristik apa yang misalnya udah terpatri di dalam pikiran dia, itu apa karakteristiknya seperti apa. Kalau NMAX itu apa? Misalnya besar gitu, apa bodinya besar, kan kayak gitu ya. Bodi motornya besar, atau cc-nya apa namanya? cc-nya berapa? 150 ya NMAX itu. cc-nya kan besar juga termasuknya. Iya, kayak Yes, motor yang sporty atau tidak kayak gitu. Nah, itu nanti dibuat pertanyaan yang di benak pelanggan itu karakteristiknya itu kalau misalnya menyebut Yamaha NMAX itu langsung oh ini karakteristiknya seperti ini gitu.
Yang 45 itu nanti perlu diperbaiki ya, direvisi ya. Iya, Bu. Ya. Terus untuk kepuasan pelanggan, kamu pakai karakteristik yang mana? Yang menurut Irawan. Menurut Irawan. Ya. Menurut Irawan ada berapa indikator itu? 3. 3. Perasaan puas. Ada 3. Perasaan puas selalu membeli produk sama terpenuhinya harapan pelanggan ini ya. Iya. Pelanggan merasa puas, pelanggan akan mengatakan hal positif. Ini yang nomor 3 ini yang nggak masuk ini, harga produk ini relatif terjangkau. Ini bukan nggak masuk ke indikatornya itu. Karena kan ini ada selalu membeli produk, pelanggan tetap menggunakan dan membeli produk apabila harapan mereka tercapai. Indikator yang menurut Irawan kan ini, terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk. Nah, ini harusnya untuk kalimatnya aja yang dirubah ini, model dan tipe yang tersedia sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, ini gitu. diganti aja. Oke. Saya merasa harapan saya terpenuhi ketika membeli produk Yamaha. Model dan dengan apa? Model dan tipe. Oh, model dan tipe produk Yamaha yang tersedia sesuai dengan harapan saya, gitu aja. Oke, Bu. Model dan tipe yang tersedia pada produk Yamaha NMAX sesuai dengan keinginan saya. Itu ya, Marti ya. Oke. Terus yang selalu membeli produk, pelanggan tetap menggunakan dan membeli produk apabila harapan mereka tercapai. Yang nomor 3 yang tentang harga ini enggak usah aja, Marti. Karena harga di situ enggak masuk ke indikator dari kepuasan pelanggan. Ini indikatornya perasaan puas. Pelanggan merasa puas terkait pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas. Itu sudah benar itu. Pelanggan ini saya aja, karena dari atas kan kamu saya. Jangan pelanggan ya. Karena ini kan respondennya nanti satu-satu. Saya merasa puas setelah menggunakan produk Yamaha NMAX kayak gitu. Yang nomor 1 arti. Oke. Terus? Iya, Bu. Nomor 2, saya akan mengatakan hal positif tentang produk Yamaha NMAX. Terus yang ketiga, model dan tipe yang tersedia ya di Yamaha NMAX sesuai dengan keinginan saya gitu. Sesuai dengan keinginan dan harapan saya. Udah, 3 kan indikatornya. Jadi pertanyaannya 3 itu. Saya tetap membeli dan menggunakan produk NMAX dan mengatakan saya tetap membeli dan menggunakan itu yang positif itu ditambahi.
Iya, Bu. Saya tetap menggunakan. Saya akan tetap membeli. Saya tetap menggunakan dan membeli dan mengatakan hal yang positif tentang produk Yamaha NMAX. 3 itu. Terus untuk variabel persepsi kualitas produk, kamu pakai indikator apa di situ? Persepsi kualitas produkmu yang dipakai indikatornya dari siapa? Menurut siapa? Bentar, Bu. Menurut John Mowen ini apa bukan? Apa you et al ini? Yang you et al. Pakai you et al ya, ada 5 indikatornya ya. Ada 5 kan untuk indikator dari persepsi kualitas menurut you et al ada 5 ini kan. Menganggap merek tertentu berkualitas tinggi. Iya. Berarti kan menganggap Yamaha NMAX adalah merek yang berkualitas tinggi. Yamaha adalah merek yang berkualitas tinggi, gitu kan? Iya. Ya, sepeda motor merek Yamaha adalah motor yang berkualitas. Terus yang kedua, kemungkinan kualitas merek tentu sangat tinggi. Kualitas. Saya resume ya dari beberapa tadi. Wartik dulu. Untuk wartik, yang perlu dibenahi, diperbaiki. Ini, Bu. Wartik untuk yang di tinjauan pustaka, itu nanti kesadaran merek atau dalam kurung brand awareness. Kemudian pengertian merek, pengertian dan peran merek. Merek dan peran pengguna merek itu. Pengertian merek, peran dan penggunaan Iya. merek. Terus B itu pengertian kesadaran merek. C Pengertian kesadaran merek. G. B indikator merek. Terus yang B itu variabelmu yang kedua kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tadi apa? Yang sudah Mbak catat tadi apa? Berarti yang untuk kepuasan pelanggan, pengertian kepuasan pelanggan, faktor-faktor, yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan ya. Terus C, indikator kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Terus B-nya yang faktor yang mempengaruhi pelanggan, yang C indikator. yang C indikator. Terus untuk persepsi kualitas, pengertian, B indikator ya. Terus yang D loyalitas pelanggan, pengertian. Coba dibaca yang sudah dijelaskan Bu ini tadi. Loyalitas pelanggan. Enggak ada loyalitas merek itu. Loyalitas pelanggan. Iya. Untuk Intan itu reviewnya tinjauan teori. Terus Intan itu A-nya tadi kepemimpinan transformasional. Kemudian A definisi dan jenis kepemimpinan. B aspek kepemimpinan. C kepemimpinan transformasional. D indikator kepemimpinan transformasional ya Tan. Kemudian yang meaning and work itu pengertian meaning and work. Kemudian A-nya tadi pengertian, terus yang B-nya tadi apa Intan? Apa ya tadi? Model-model tadi diganti dimensi ya Intan ya. Coba baca Intan. Modelnya.
Coba dibaca. Modelnya tadi diganti Dimensi kan? dimensi, Bu. Mm-mm. Terus faktor yang terakhir itu indikator atau dimensi itu sama. Terus yang work engagement, pengertian daripada work engagement, Iya, Bu. terus ciri-ciri Keputus, Bu. ciri-ciri work engagement, Sinyalnya kurang faktor-faktor yang mendukung, mempengaruhi Bu. work engagement, sama yang terakhir indikatornya ya. Ya, faktor yang mempengaruhi. Terus Faktor untuk lingkungan kuesionernya tadi yang diperbaiki, tadi nanti diperbaiki. Terus untuk kuesioner nanti pakai Google Formulir atau Google Form. Itu lewat dari Google Drive nanti iya, Bu. bukanya. Nah, itu nanti bisa buka Google Drive, nanti Setelah ada faktor. pilihannya Google Form. Terus penulisannya nanti tinggal ngisi aja, di situ ada petunjuk-petunjuknya, diisi aja. Kalau pas buka Ya. laptop nanti kalau misalnya yang kurang jelas bisa tanya ke Bu Eni. Terus apa lagi? Cara penyebaran kuesionernya nanti jadi tidak usah bertemu langsung karena masih social distancing kan. Jadi nanti lewat online aja. Pemilihan jumlah sampelnya nanti kalau populasinya diketahui, berarti nanti pakai rumusnya Slovin untuk biasanya kalau populasi diketahui nanti pakai rumus Slovin. Slovin. Nanti lihat di buku metodologi penelitian. Untuk Intan kan karyawan sama Purnamawati. Nah, itu nanti lihat di buku metodologi penelitian ya. Untuk rumus Slovin, untuk mencari sampel atau jumlah yang mau disebarkan, kuesionernya berapa ke respondennya. Nah, nanti kalau misalnya dari rumus itu ketemu, misalnya ketemu 70 apa 80, dilebihkan. Misalnya ketemunya 80. Nah, itu nyebarnya dilebihkan 100 gitu. Tinggal ketemunya berapa. Nah, karena untuk apa? Siapa tahu kuesioner itu nanti tidak kembali atau misalnya diisi tapi pengisiannya tidak lengkap. Kalau untuk Warti, nanti pemilihannya tergantung karena populasinya kan tidak terbatas. Nah, itu jangan pakai rumus Slovin nanti. Nanti cari rumus untuk populasi yang tidak diketahui, yang tidak terbatas, nanti ada rumus lain. Kamu bisa pilih salah satu di buku metodologi penelitian banyak nanti ya. Nanti sama juga cara online aja nanti. Jadi biar, nah itu nanti di Google Form itu kan ada linknya. Nah, linknya nanti dibagikan ke salah satu aja, misalnya minta tolong di HRD-nya. Nanti untuk dikasihkan ke karyawan di bagian produksi, misalnya seperti itu. Udah ya, gitu aja ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Enggak ya? Ya udah, kita akhiri dulu untuk bimbingan skripsi online ini. Ya, Segera Bu. dikerjakan aja nanti revisinya supaya nggak lupa. Terima kasih, Bu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti lewat WA ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Semangat terus, kerjakan biar cepat selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.